Hai guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Hari ini kita ada beberapa update yang perlu kalian tahu, dan ini cukup penting untuk kalian yang perlu memahami tentang pasar kripto saat ini, tentang kondisinya, terutama khususnya tentang perkembangan dari adopsi institusi. Dan kalau bisa dibilang ini beberapa entitas terpusat yang saat ini sedang terlibat di dalam dunia kripto, yang mungkin aja cukup menarik untuk kita lihat sebagai kompetitor, atau mungkin kita lihat sebagai apakah mereka pantas untuk bisa masuk ke ekosistem kita, dan kemudian apakah mereka ini punya kesempatan untuk bisa meraih adopsi sama seperti yang entitas yang desentral, seperti yang kripto yang asli native gitu kan. Karena ada beberapa entitas terpusat seperti Meta yang nanti akan kita bahas di sini terkait perkembangan mereka membangun metaverse, dan juga ada beberapa kontra yang tersedia di sini yang bisa kami bagikan. Lalu ada juga soal Coinbase dan soal inflasi dari Amerika Serikat nih, kita bisa melihat kenapa dampaknya sampai ke pasar terus koreksi. Jadi itu ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, dan kalau kalian bisa nonton sampai akhir, kalian akan tahu pentingnya gimana, keputusan apa yang perlu kita ambil sebagai investor. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Baik guys, jadi kalau di sini kita mulai dari yang pertama ini, dari si Meta. Jadi kalau kita kemarin udah lihat, mungkin kalian udah nonton video kami tentang metaverse, apa itu metaverse, kalian sudah lihat bahasan kami tentang Facebook yang berganti nama menjadi Meta, tapi perusahaannya ya bukan Facebook yang media sosialnya. Nah, kemudian di sini ada satu postingan di mana dia ngasih emoji ketawa banyak banget. Pertama kali ini tweet yang pertama dia ngasih semua emoji ketawa ini. Terus yang emoji thread untuk bagian yang keduanya dia bilang, "Ini saya persembahkan ke kalian model ekonomi Meta," dia bilang. Langkah pertama, berpura-pura aja ini adalah sebuah NFT. Padahal sebenarnya ya cuman permainan objek game yang centralized saja, yang terpusat. Nah, di sini yang dibilang, kalau kalian lihat di gambarnya, Mark Zuckerberg bilang Meta akan berencana untuk membiarkan kreator atau mengizinkan kreator menjual barang-barang virtual mereka di metaverse, tapi perusahaannya merencanakan ada banyak kasus di mana mereka akan ngambil komisi hampir 50%. 50%. Jadi kalau kreator itu ngejual barang virtual, misalkan harganya 1.500.000 dikantongin sama si Meta. Nah itu tapi hampir 50% kan, dibilangnya hampir, mungkin sekitar 40-an yang kita bisa lihat di bawah. Jadi langkah keduanya dibilangnya itu biaya transaksinya 47,5%. Gila ya, jadi ada di gambarnya juga kelihatan nih tulisannya itu ya ada beberapa lah, 30%-nya itu transaction fee, terus ada additional dari profit yang tersisa 25%. Jadi totalnya kalau bisa dibilang itu 47,5%. Ini komisinya untuk si Meta. Dan yang lucu ya, dia ngasih gambar ini kan. Jadi dia ngasih gambar beberapa ya sneak peek lah yang namanya akan muncul di Meta nanti apa. Itu 47,5% yang kita bayarkan sebagai kreator itu cuma untuk naruh objek ke sini. Yang lucunya itu apa? Grafiknya dari sebuah perusahaan besar Meta yang sudah mendominasi, monopolinya itu gede dengan banyak orang berbakat, bertalenta, dengan banyak duit gitu kan, dukungan dana yang besar banget. Dan hasil grafik metaverse-nya kayak gini, kayak bukan metaverse yang cukup menarik gitu, yang bener-bener cakep, fotografis, dan bener-bener keren. Kalau bisa kita lihat ya 47,5% tuh tinggi. Sampai dia ulang-ulang berkali-kali nih, sampai ke 4 kali, 5 kali. 47,5%. Jadi ya udahlah, dia lucu aja sih saya pas pertama baca ini, makanya dia ngasih emoji banyak banget ketawa di awal. Karena gila 47,5%, dan menurut kami ini cukup disayangkan sekali, karena kemarin kan kita melihat Meta itu melakukan peralihan ini, transisi untuk menjadi sebuah fokusnya ke metaverse. Kita bisa melihat mereka sebagai oke lah, bisa dibilang mereka yang mungkin bisa, meskipun terpusat, meskipun bukan desentral seperti komunitas kripto, tapi setidaknya mereka merintis jalannya untuk masuk ke dunia yang baru ini, yang mana bisa memadukan kehidupan fisik kita dengan aset-aset di dunia fisik, kemudian dipadukan dengan yang aset-aset di dunia virtual, dengan dunia maya kita. Jadi namanya sebuah ekonomi global, bisnis global, edukasi, karir, semua hal yang kita lakukan di sini bisa menjadi lebih berbaur lagi sama hal-hal yang terjadi di dunia virtual atau maya. Jadi ya kemarin waktu kami lihat itu cukup keren sih, karena bisa dibilang meskipun udah tahu dari rekam jejaknya Facebook pun secara privasi tidak bagus, dan ya bisa dibilang Mark Zuckerberg berperan penting di sini, tapi ternyata ya makin buruk aja ngelihat 47,5%.
hampir setengahnya komisi dikantongin sama si Meta. Jadi ya, selain merupakan sebuah platform yang terpusat yang menguntungkan hanya shareholder yang ada di sana juga, dan juga kayak dibilangnya istilahnya kalau bahasa Inggris tuh walled garden. Jadi itu permission, perlu izin, dan bukan yang namanya semua kreator itu bisa bebas untuk berpartisipasi sebagai kontributor utama gitu kan. Ini ya mereka sebagai produknya gitu loh, kreator dan yang membeli dan orang-orang yang berpartisipasi di metaverse mereka itu produknya. Mereka bukan seperti di komunitas desentral di kripto yang mereka adalah foundernya, mereka ada pendirinya, mereka kontributor utama, mereka yang membuat dan menentukan tata kelola untuk selanjutnya ke masa depan seperti apa. Jadi ya makin banyak kontranya aja sih kalau kita membicarakan soal ini. Dan yang lucu itu di sini sampai si Mesari aja di Twitter bikin memes nih. There's a toll in the metaverse now, 47.5%. Jadi ada tollnya ini dari kartun Family Guy, kalau kalian nonton pasti tahu. Web3 usersnya sama si Meta jadi ngeliatin kayak kenapa gitu loh Meta dikasih 47,5% yang mereka kantongin. Besar banget sih. Itu satu contoh entitas terpusat yang dimana mereka bisa semena-mena, dan ya udah, kita sebagai produknya, kita sebagai yang konsumen doang, bukan kontributor utama atau bukan orang yang memiliki hak suara atas tata kelola masa depan mereka. Ya kita ngikut aja gitu loh. Dan ini kan sebuah keputusan pribadi juga. Metaverse bukan cuma satu. Seperti yang kami jelaskan di episode apa itu Metaverse. Metaverse itu bisa dibilang seperti server Discord, seperti komunitas yang bermacam-macam, dimana kita tinggal pilih aja kita mau ke Metaverse yang mana, kita mau berbisnis di mana, kita mau menempuh karir di mana, kita mau terlibat dengan komunitas-komunitas apapun lah, entah itu NFT, entah itu DeFi, entah itu hal-hal lain yang bisa difokuskan, atau gaming bahkan. Ya sudah, kita pilih sendiri aja mana yang lebih cocok dengan kita, mana yang lebih menghargai privasi kita. Dan itu semua tidak ada yang memaksa. Itu semua merupakan opsi yang kita miliki. Tapi contoh lain dari entitas terpusat yang perlu kami bagikan hari ini adalah si Coinbase. Jadi mereka baru aja kemarin tuh merilis sebuah artikel di Medium yang bilangnya ini nih, kita mau lebih transparan dengan listing aset di Coinbase. Lucu aja nih, kalian ingat ya, nanti di belakang ada beberapa kaitannya, tapi kalian ingat aja ini pertama dibilangnya ingin meningkatkan transparansi listing aset. Oke lah, kalau kita ingat ya, Coinbase itu kan reputasinya bagus banget untuk listing. Jadi selain Coinbase kan ada si Binance, exchange terbesar yang kemudian kalau udah listing pasti bisa dibilang itu merupakan kabar bullish, berita bagus untuk proyek tersebut. Apalagi kalau market cap-nya rendah, terus bisa kena pump dikit kalau udah listing di Binance. Bedanya kalau di Binance itu kan bisa dibilang relatif, meskipun sulit juga untuk masuk, tapi lebih banyak aset yang kemudian lebih bebas untuk di listing di sana. Sedangkan Coinbase secara historis ya, kalau kalian sudah tahu lihat itu banyak banget aset-aset yang memakan waktu lama banget untuk bisa di listing. Bahkan yang aset-aset kayak Cardano dan lain-lain tuh butuh waktu lama, dan bahkan yang bagus-bagus kayak Luna, Phantom yang udah market cap-nya lebih besar itu bisa lama banget untuk masuk listing dan sampai sekarang belum masuk listing. Jadi kalau orang lihat itu ini standar listingnya bagus banget, standar uji cobanya itu bener-bener detail dan susah untuk aset proyek kripto manapun untuk masuk ke Coinbase. Nah, dari reputasi yang bagus kayak gitu, kita kan mikirnya oke lah, kalau ini mereka ingin meningkatkan transparansi, mereka ingin listing lebih banyak aset, pasti ini asetnya bagus-bagus. Yang lucu, waktu kita scroll dan ke bawah, itu banyak banget token ERC20 di Ethereum Network yang sebenarnya nggak jelas. Token-token yang nggak pernah dengar namanya, nggak pernah tahu itu proyek apa, kayak nama-nama yang lucu aja sih kalau dilihat itu, nama-nama yang ini proyek belum pernah yang namanya dibahas gitu kan sama banyak orang yang bisa dibilang researcher, entah itu Mesari, entah itu nama-nama lain yang sudah terkenal, Delphi Digital, atau ya bahkan komunitas-komunitas yang lebih risetnya tuh mencari alpha lebih awal, dimana itu market cap-nya masih rendah terus masih punya potensi upside yang besar. Ini nama-nama proyek yang nggak jelas semua gitu loh. Ya bukan nggak jelas semua, ada beberapa yang memang bagus gitu kan kayak BitDAO dan lain-lain. Tapi ya kalau bisa dibilang banyak banget ini yang namanya tuh asing, nggak jelas, dan ya ini sebenarnya bikin orang-orang mulai berpikir jangan-jangan standar listing Coinbase sudah runtuh, udah hancur, udah mereka nggak seketat yang dulu, dan kalau ngelisting aset ya udah terserah aja, yang penting mereka bisa dapat trading volume, atau mungkin karena mereka mudah aja sih dapat tokennya gratis dari proyek itu. Karena ya kalau misalkan dibilang Luna, Phantom dan kawan-kawan, mungkin kalau mereka reach out nggak bakal dapat supply atau alokasi untuk bisa listing ke sana gitu kan, mereka harus beli. Jadi ya entah, kita kan nggak pernah tahu, kita nggak ada orang dalam dari Coinbase juga yang bisa ngasih tahu alasannya kenapa. Tapi ini sampai bikin si Coinbiro tuh nge-tweet, saya dulu sempat mikir ada metode cara Coinbase itu melisting aset, tapi sekarang saya pikir mereka cuma buka coin market cap, buka halaman 10 terus ya udah ngelempar panah aja lah. Jadi ya udah, apapun yang kena itu yang bakal di listing. Jadi kayak
nggak jelas, nggak ada metodenya, nggak ada caranya. Sampai di si Coin Bureau bilang Luna, Phantom, Rune, XMR, Honey, HNT, ING itu semua daftar-daftarnya itu sampai luas banget yang belum mereka listing, yang proyeknya lebih jelas dan lebih bagus. Jadi kayak ya udahlah, kalau mereka memang mau lebih transparan dengan listing aset ini justru malah lucu gitu loh. Transparannya kayak sampai kemarin ada yang saya lihat juga di tweet itu lucu, dibilangnya mending nggak usah transparan sama sekali daripada transparan tapi listing asetnya nggak jelas. Kemarin saya baca di Twitter. Terus ternyata ya ngomongin transparansi pun si Kobe itu nemu alamat Ethereum yang beli ratusan ribuan dolar token eksklusif ini yang masuk di listing Coinbase tadi, tapi 24 jam sebelum dipublish. Lihat tuh, sebelum dipublish secara publik, ini orang udah beli, ini udah front run duluan 24 jam hanya dari informasi orang dalam, mereka beli ratusan ribuan dolar token. Apa nggak curang? Mereka tahu kabarnya duluan, tapi sebelum dipublish ya udah mereka beli dulu. Jadi nanti misalkan ngepam, terus orang-orang ngelihat kabar sebenarnya di Coinbase, akhirnya mereka bisa merasakan untungnya dari sana. Jadi transparansi jadi sebuah pertanyaan sekarang. Yang dibilang dari tadi ingin dan ini bisa dibilang kalau mereka nyari pajaknya terkait dengan transaksi ini. Jadi ya bisa dibilang itu cukup bertentangan dengan yang mereka umumkan untuk meningkatkan transparansi dari listing token. Udah token yang nggak jelas, dipakai front run segala untuk curang, untuk bisa beli sebelum meluncur secara publik. Itulah dua entitas terpusat yang berkutat di ekosistem kripto, tapi sebenarnya mereka pun tidak mengikuti visi yang kita miliki sebagai orang-orang yang asli native di kripto sudah selama bertahun-tahun, yang memperjuangkan desentralisasi, memperjuangkan privasi, dan hal-hal yang terkait sektor tersebut. Oke, itu untuk dua entitas yang bisa kita bahas untuk hari ini. Untuk terakhir kita tutup bisa ngomongin soal inflasi di Amerika Serikat nih. Jadi bisa dibilang breaking news karena sebenarnya ini 8,5% itu angka terbesar sejak tahun 1981. Sejak tahun 1981, jadi inflasi dari harga-harga produk gitu kan. Yang bisa kita lihat di sini, pertama gasoline gitu kan. Bensin 48% meningkat dibandingkan 38% dari bulan lalu. Baru bulan lalu loh, meningkatnya udah 10%. Terus ada mobil bekas, ada truk yang 35,3% naiknya dari 30% bulan lalu. Terus ada daging dari 13 jadi 13,7%. Terus ada yang terakhir sereal dari 7,8% bulan lalu jadi 9,4%. Sampai dia tanya, apa kalian beli Bitcoin karena ini? Karena ada inflasi. Ya udah jelas sih kalau saya siap, karena saya dari kemarin juga udah berusaha untuk DCA ke Bitcoin, nambah untuk aset itu di portofolio. Jadi ya inflasi Amerika Serikat gitu kan makin tinggi, dan ini bisa dibilang si Biden ya nyalahin Rusia gitu kan, karena perang di Ukraina akhirnya dampaknya ke rantai pasokan, akhirnya soal sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ke Rusia berdampak juga gitu kan, karena ternyata Rusia pemasok gas dan bensin terbesar gitu kan. Yang bisa kita lihat minyak mentah pun ikut terdampak, dan ini semua dari episode-episode yang sudah kami bahas kemarin. Dan ya udah, mereka akhirnya dalam mode damage control. Mereka berusaha untuk menyesuaikan situasi ini. Gimana caranya pasar kripto untuk menghadapi yang namanya 8% plus inflation. Jadi inflasinya tuh lebih di atas dari 8%. Jadi kurang lebih ini sih guys yang bisa kami bagikan. Kalau menurut kami sendiri, kami tidak begitu khawatir dengan yang namanya pasar, karena sebenarnya ya itu semua kembali ke psikologi dan emosi manusia. Kami tetap yakin dengan teknologi, dengan fundamentalnya, dan tetap DCA untuk aset-aset yang khususnya kayak Bitcoin dan Ethereum. Jadi untuk terkait ini mungkin kalian perlu aja sih perhatikan, pasar itu tidak suka dengan ketidakpastian, dan kalau mereka takut, kalau mereka panik, bisa jadi pasarnya koreksi. Oke, mungkin kalian perlu memperhatikan hal itu, dan mungkin jangan terlalu all in atau jangan terlalu yakin bahwa ini sudah bottom pasar dan kita akan terbang. Begitupun jangan terlalu yakin bahwa oke, bull run sudah berakhir dan ini kita akan memasuki koreksi pasar. Jangan terlalu yakin dengan dua skenario yang berbeda. Kalian harus siap-siap aja dengan yang buruk dan dengan yang baik, dengan yang bullish, dengan yang bearish. Kalian harus siap dua skenario itu, dan sebagai investor yang profesional, kalian harus pastikan duit yang kalian investasikan memang duit dingin yang tidak akan kalian butuhkan untuk makan malam ini atau untuk bayar kosan minggu depan. Sekiranya itu sih yang bisa kami bagikan singkat aja untuk hari ini. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka silahkan kalian like, dan jangan lupa subscribe kalau kalian nggak ingin ketinggalan video terbaru apapun dari channel YouTube Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.